Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hamdani, NIM 17086135. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas akhir perkuliahan pembelajaran senam, yaitu ada beberapa item yang akan saya lakukan. Yang pertama, metode latihan dalam meroda. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Sebelum itu, angka baiknya kita berdoa terlebih dulu agar pembuatan video ini diberi kelancaran sampai selesai. Baiklah, sebelum kita memulai, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, saya mau sedikit menjelaskan materi metode latihan dalam meroda. Baiklah, di sini materi latihan itu dimana guru hanya mengarahkan siswa kepada teknik yang benar, dan siswa melakukan dalam bentuk latihan. Siswa boleh juga melakukan latihan di rumah atau di tempat manapun yang bisa dilaksanakan. Jadi guru hanya memberikan teknik materinya dan siswa yang melakukan prakteknya. Baiklah, karena saya tidak mempunyai siswa, maka saya sendiri yang bertindak selaku siswa dan guru. Baiklah, ketika guru saya menyuruh untuk melakukan meroda, maka saya harus melakukannya. Baiklah, kalau saya sudah memahami materi, saya boleh melakukan teknik meroda itu sendiri atau dengan teman dalam bentuk latihan. Baiklah, itu yang materi pertama. Lanjut ke materi kedua, itu kita membuat sebuah pembelajaran tentang materi Einstein dari pembukaan, inti sampai penutup. Baiklah, yang pertama saya harus lakukan yaitu kita harus mengumpulkan siswa dan mengatur barisan siswa. Ketika selesai, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, setelah itu alangkah baiknya kita mengambil absen peserta didik atau siswa terlebih dahulu, misalkan Angga, Dir, sampai seterusnya. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, langkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan pembelajaran kita tidak mengalami cedera atau akibat yang lainnya. Baiklah, kita akan melakukan pemanasan statis terlebih dulu. Baiklah, ketua kelas boleh memimpin pemanasan terlebih dulu. Ayo, mulai di kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 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 Baiklah, itu adalah salah satu bentuk pemanasan statis. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pemanasan permainan, dimana di sini permainan harus mengarah kepada memain inti atau materi inti permainannya, yaitu main gerobak sorong. Karena saya tidak ada pasangan, maka saya hanya melakukan kaki saya ke dinding. Baiklah, kalau kita mempunyai pasangan, mungkin kita bisa melakukan seperti kita mendorong gerobak dari berpindah tempat dari tempat pertama ke tempat finishnya atau ke finish dari garis start. Terus langsung saja masuk ke permainan inti, dimana kita harus melakukan handstand. Karena kita masih pemula, kita harus dibantu dengan matras atau kasur agar ketika jatuh kita tidak mengalami cedera yang berat. Baiklah, di sini saya juga beralih menjadi guru dan siswa. Baiklah, sebelumnya saya mencontohkan terlebih dulu agar siswa saya bisa melakukan hal tersebut. Pertama, ambil sikap pas ketika melakukan dorongan, maka lakukan dorongan dengan satu kaki terlebih dahulu. Terus tahan sebentar, terus kembali. Baiklah, sekarang boleh dilakukan oleh siswa saya. Nanti waktu pelaksanaan, guru boleh membantu siswa ketika siswa melakukan gerakan handstand, di mana siswa masih belum mengerti atau belum bisa melakukan praktek tentang handstand tersebut. Nanti ketika siswa mengangkat kakinya, guru boleh menahan kaki siswa yang berada di dinding dengan tangannya. Nah, nanti ketika sudah waktunya udah pas, baru dilepaskan kakinya lagi. Jadi itulah dalam cara pembelajaran stand. Dan sebelum mengakhiri kita langkah baiknya kita melakukan pendinginan terlebih dulu. Baiklah, itu pendinginannya yang sudah dilakukan. Dan selanjutnya sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, karena tadi dibuka dengan berdoa, maka ditutup dengan bersyukur. Syukur mulai. Syukur selesai. Baiklah, sekarang langsung saja masuk ke materi yang ketiga, yaitu buatlah satu permainan kecil yang mengarah pada teknik rolling depan. Baiklah, di sini saya mau membuat permainannya, yaitu bisa kita melakukan dalam permainan bertanding,
atau permainan kelompok. Permainan bertanding bisa saya lakukan nanti kita dibagi menjadi 2 kelompok, bikin kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi karena saya sendiri, saya hanya membuat hanya 1 kelompok, hanya permainan kecil berkelompok, tidak ada permainan kecil bertanding. Baiklah, nanti saya melakukan rolling ke depan, terus pas nyampe di sini nanti tos dengan teman, terus teman yang selanjutnya melakukan. Terus pas teman nyampe itu ada juga teman satu lagi yang nunggu dan tos lagi, maka lakukan itu secara bergantian terus menerus. Baiklah, contohnya seperti ini. Baik, maka teman saya lagi yang melanjutkan. Baiklah, itulah bentuk permainan kecil di mana sebenarnya saya harus memerlukan setidaknya beberapa siswa agar pelaksanaan dalam proses pembelajaran ini tercapai, karena dalam situasi yang tidak memungkinkan maka saya melakukannya sendiri. Baiklah, langsung saya masuk ke materi yang keempat, di mana materinya itu metode resiprokal dalam materi rolling ke belakang bulat. Di sini metode resiprokal itu di mana seorang guru hanya sebagai menjadi fasilitator atau memfasilitasi siswanya, dan nanti siswa juga dibagi menjadi 2. Yang pertama siswa yang melakukan dan ada siswa yang mengamati. Jadi nanti ketika siswa yang melakukan salah bisa diperbaiki oleh siswa yang melakukan pengamatannya. Jadi karena saya tidak mempunyai siswa di sini, saya melakukan sendiri. Yang pertama saya melakukan gerakan yang salah, terus nanti diamati, terus saya melakukan gerakan yang benarnya. Baiklah, saya akan melakukan rolling ke belakang bulat. Misalkan yang tadi yang barusan saya lakukan itu adalah teknik rolling belakang yang salah, dimana seharusnya ketika dimulai tangan harus di sini, karena tadi saya melakukannya di sini. Jadi nanti seharusnya siswa yang mengamati yang memberi tahukan kepada siswa yang melakukan praktek bahwa gerakannya salah, dan siswa yang memberikan tanggapan tadi akan bergantian melakukan gerakan prakteknya, dan siswa yang sudah akan menanggapi tekniknya temannya yang lain. Baiklah, di sini saya akan melakukan teknik yang betulnya, karena tadi masih banyak saya lihat siswa yang masih salah melakukan teknik roll belakang bulat. Seharusnya tangan berada di antara telinga. Karena tadi masih banyak yang salah, maka yang sebentar ini adalah teknik yang benarnya. Karena saya hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa dan memberikan arahan ke siswa agar siswa bisa melakukan teknik yang benar dalam pembelajaran dengan menggunakan metode resiprokal. Baiklah, sekarang langsung masuk ke materi yang kelima, yaitu materi konvergen divergen pada materi salto. Baiklah, langsung saja saya mau bertanya kepada siswa, yaitu apa itu gerakan salto?
Gerakan yang melompat ke belakang tapi di tempat. Oke. Terus apa saja kondisi fisik yang dapat digunakan dalam melakukan gerakan salto tersebut? Kelincahan, kelintukan, dan kekuatan. Oke. Terus dalam melakukan gerakan salto itu agar kita dipermudah, apa bentuk latihan yang dapat kita lakukan? Latihan berkelompok dan bisa juga individu atau pribadi. Oke. Di sini dalam melakukan bentuk latihan itu ada latihan berkelompok dan individu. Di manakah latihan yang bisa membantu kita atau mempermudah kita dalam pembuatan latihan? Yang mempermudah latihan berkelompok. Kenapa? Karena dengan berkelompok kita bisa mendapatkan bantuan tolakan. Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu tugas akhir yang dapat saya buat. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Di sini saya masih dalam proses belajar dan mau memperbaiki ke depannya. Sekarang karena sudah berakhir pembuatan tugasnya, langkah baiknya kita bersyukur terlebih dahulu. Syukur mulai. Syukur selesai. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.